Halo, saya Aldi. Mulai hari ini saya akan membacakan FPS, Franz Pacar Setan. Gak usah tunggu lama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Bluhan. Virus itu terus berkembang, seakan mempelajari data kehidupan. Virus itu bernama Bluhan. Terang Ferdinand sekali lagi. Berapa lama kamu dapat mengatasi masalah ini? Tanya Dika. Kami akan mengusahakan secepatnya. Jawab Ferdinand. Saya beri waktu 1 minggu. Saya tidak ingin karena masalah ini berlarut-larut, para pemain kecewa, dan perusahaan akan merugi akibatnya. Dika memberi kesempatan. Jessica, beritahu bagian humas. Adakan konferensi pers seminggu dari sekarang. Konferensi pers untuk apa ya, Pak? Tanya Jessica, sekretaris Dika. Tentang game Five for Glory. Jawab Dika. Baik, Pak. PT Semesta Game Nusantara merupakan perusahaan pengembang beberapa game terbesar. Salah satunya Fight for Glory. Namun saat ini game tersebut sedang dalam masalah besar. Setelah rapat, Ferdinand bersama rekannya kembali ke ruang kerjanya. Dia memeriksa perkembangan yang sedang diteliti. Tino, coba kau lihat ini. Pinta Ferdinand kepada rekannya. Kok NPC banyak yang bergerak seperti player? Seharusnya ini nggak bisa terjadi. Komentar Tino heran. Ini karena virus Bluehorn. Semua data NPC yang kita buat sebelumnya telah dirubah sama virus itu. Terang Ferdinand. Aku juga heran kenapa bisa begini. Aku juga akan menyelidiki bagaimana virus ini berkembang. Sebelum itu, kita harus membuat malware badge. Apa itu malware badge? Tanya Ferdinand heran. Malware badge adalah perangkat lunak anti malware untuk menemukan dan menghapus malware. Pertama kali ditemukan tahun 2006. Terang Tino. Lalu setelah itu apa lagi? Tanya Ferdinand kembali. Sekarang kita buat dulu malware badge dan kita modifikasi. Ajak Tino. Dengan cepat, mereka segera menuju komputer mereka. Mereka memulai percobaan dengan cepat menyelesaikan permasalahan, mengingat waktu yang diberikan bos hanya 1 minggu. Malam hari telah tiba. Terlihat Franz sedang berdiri di balkon rumahnya. Dia terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Tak lama, datang Hazel menghampiri. Franz, apa yang sedang kamu pikir? Aku bingung. Kenapa kamu bisa keluar dari game? Sudah, tidak perlu kamu pikirkan lagi. Yang penting, sekarang aku bisa membantu kamu saat melawan musuh nanti. Hibur Hazel. Franz, aku tidak mempedulikan kamu itu siapa dan apa. Yang ku tahu, aku sangat tertarik dan mencintai kamu. Hazel mendekati Franz dan menggenggam lengannya. Franz sedikit mengelak, namun karena genggaman tangan Hazel yang kuat, dia pun membiarkannya. Sesaat kemudian, dia pun merasa nyaman. Sempat dia menyadari bila ada yang melihatnya, namun pikiran itu sirna setelah ia mengingat bahwa hanyalah dia dan teman-temannya yang dapat melihat Hazel. Saat mereka sedang menikmati malam berdua, terdengar suara ponsel Franz berbunyi. Dia melihat sebuah pesan masuk. Franz, besok pulang kuliah kita mau ke rumah lu. Ada masalah penting. Bunyi pesan tersebut. Setelah dia melihat, ternyata pesan itu dari Roy. Franz hanya mengerutkan jidat dan tersenyum. Zel, aku mau tidur, sebab besok aku harus kuliah. Kamu segeralah istirahat. Pinta Franz. Hazel mengangguk dan tersenyum manis kepada Franz.
Siang harinya setelah pulang kuliah, terlihat Roy hendak berangkat ke rumah Franz. Namun ada seseorang yang menghampirinya. "Roy, lu mau kemana? Buru-buru amat," tanya orang itu. "Gue mau ke rumah Franz. Ada apa emang, Edi?" Roy bertanya kepada Edi yang merupakan teman satu kampusnya. "Gue dengar lu sama Franz main game Five for Glory ya? Soalnya gue mau nunjukin ini." Edi menunjukkan gambar yang ada di ponselnya. Setelah melihat gambar tersebut, Roy terkejut. "Kok lu bisa dapat barang itu juga?" "Pas gue kemarin main game, gue dapat barang itu selesai ngelawan boss stage. Terus mau keluar gue juga harus ngasih nomor HP." Edi menjelaskan secara rinci. "Yaudah, lu ikut gue aja ke rumah Franz. Lu bawa VR sama komputer gak?" "Ya gue bawa lah." "Ya udah, kita ke rumah Franz sekarang." Mereka bergegas menuju rumah Franz. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka telah sampai di tujuan. "Hai Roy, kok Naila gak diajak?" Hazel datang lalu bertanya. "Sebentar lagi dia datang, katanya mau pulang dulu." "Oh iya, Franz kemana?" Roy kembali bertanya. Eddie heran melihat Roy berbicara sendiri, karena dia tidak bisa melihat Hazel. Franz saking nganter ibunya gak tahu kemana. Katanya gak lama sih, paling sebentar lagi sampai. Hazel menerangkan. "Woi, lu lagi ngomong sama siapa? Sama setan?" tanya Eddie kesal melihat Roy berbicara sendiri. Melihat Eddie yang tidak bisa melihat Hazel, Roy timbul niat isengnya. "Ya, di sini ada setan peliharaan Franz." Roy berbicara dengan nada menakut-nakuti. "Yang bener lu." Eddie mulai ketakutan. "Gue gak bohong. Tuh sekarang lagi ngeliatin kita. Kayaknya dia mau ngedeketin elu." Tambah Roy. "Gue harus gimana supaya gak diganggu sama dia?" tanya Eddie ketakutan. "Lu merem, terus tangan lu harus nutupin mata lu." Roy menjawab dan Eddie langsung melakukan yang dikatakan Roy. Melihat Eddie yang sedang ketakutan, Roy menahan tawanya. Namun hal itu tidak lama, karena Naila tiba-tiba datang. "Eddie, kenapa lu?" tanya Naila. Seketika Roy terkejut. Kata Roy, "Di sini ada setan peliharaan Franz. Terus dia bilang setan itu ngedeketin gua." Terang Eddie. "Emang di sini ada setan, tapi bukan setan yang ada di dunia kita," kata Naila. "Maksud lu gimana sih?" Eddie bingung. "Itu setan dari dunia game," tambah Naila. "Setan dunia game, setan dunia ini, gue jadi bingung." "Lu bawa VR gak? Kalau bawa, pakai VR lu biar lu ngerti," kata Naila. Kemudian Eddie mengambil VR-nya dan memakai. "Sekarang, lu lihat ke arah gua," kata Naila sambil berjalan mendekati Hazel. Eddie terkejut melihatnya. "Hazel? Sekarang lu scan," perintah Naila. Eddie pun men-scan. Melihat hasilnya, dia sangat terkejut. "Kok bisa setan senang sama Franz?" tanya Eddie. "Gue gak tahu sama semua ini. Bahkan Franz sendiri juga heran. Tapi kami juga berterima kasih karena Hazel." Naila menjawab. "Berterima kasih bagaimana?" Eddie bertanya lagi. "Kemarin waktu ngelawan musuh, kalau nggak ada bantuan Hazel, gue semua bisa kalah." Roy menjawab. "Woi semua, sorry gue telat. Gue habis nganterin bunda." Tiba-tiba Franz datang menyapa mereka.
Hazel pun mendekatinya seraya berkata, "Kamu capek ya?" Sambil memeluk lengan Franz dengan manja. Melihat kelakuan Hazel, teman-temannya merasa iri sekaligus risih. "Zel, gak puas apa pacaran tadi malam?" Naila memarahi Hazel. "Nanti kalau kami udah pulang, kamu boleh mesra lagi sama dia," tambahnya. Terlihat Naila cemburu melihat kedekatan mereka. "Eh, aduh, Edi, tumben lu kesini?" tanya Franz gugup setelah melihat Edi yang masih memakai VR. "Gua mau nanyain masalah game Five for Glory," jawab Edi sambil melepas VR-nya. "Emang masalah apa?" tanya Franz. "Gue dapat pesan dari game Five for Glory." Edi menunjukkan ponselnya. Saat melihat pesan di ponsel Edi, Franz terkejut. Virus Blue Hand tak hanya mengacaukan sistem, tapi mulai mengaburkan batas antara dunia nyata dan virtual. Hazel, NPC yang kini nyata, jadi bukti nyata ancaman itu. Sementara Franz dan kawan-kawan belum sadar bahwa mereka sedang ditarik masuk ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya dari sekedar game. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya hanya di channel ini. Kalau kamu nggak sabar, kamu bisa baca langsung di aplikasi Noveltoon dengan judul FPS, Franz Pacar Setan. Kalau kamu suka cerita ini, bantu share dan tinggalkan komentar ya. Dadah.